Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salojunisa Yasmin dengan NIM akhir 151. Kelas A2 3.3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai case analisis mata kuliah keperawatan keluarga dengan dosen pengampu Nurse Umi Hani. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Nurse Umi. Di sini saya akan mempresentasikannya. Kasusnya yaitu, dalam satu keluarga, keputusan kesehatan selalu diambil oleh kepala keluarga atau ayah. Seorang ibu yang menderita kanker serviks sebenarnya ingin menjalani terapi, tetapi suaminya menolak dengan alasan ekonomi dan kepercayaan tradisional. Sebagai perawat keluarga, pertama, analisis konflik ini menggunakan prinsip otonomi, justice, dan beneficence. Yang kedua, bagaimana perawat menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pihak lain tanpa merusak hubungan keluarga. Yang ketiga, jelaskan peran perawat sebagai advokat dalam konteks ini. Yang keempat, bagaimana batasan intervensi perawat agar tidak melanggar aspek hukum. Yang pertama, menganalisis konflik prinsip sesuai dengan otonomi. Prinsip otonomi atau autonomi menegaskan bahwa setiap individu yang kompeten secara hukum memiliki hak untuk menentukan keputusan terkait kesehatan dan tubuhnya sendiri setelah memperoleh informasi yang adekuat, serta tanpa tekanan dari pihak lain, menurut Behuchem dan Childress tahun 2019. Sehingga di sini, jika sesuai kasus, seorang ibu tersebut jika menurut pribadi merasa tindakan yang diberikannya sesuai dengan keputusannya bisa dikatakan sesuai dengan prinsip otonomi. Dalam kasus ini, ibu sebagai pasien kanker serviks adalah individu dewasa yang secara hukum dianggap mampu mengambil keputusan medis secara mandiri. Keinginannya untuk menjalani terapi merupakan bentuk ekspresi otonomi pribadi yang seharusnya dihormati oleh tenaga kesehatan maupun anggota keluarga. Namun, dominasi suami sebagai kepala keluarga menunjukkan adanya pola kekuasaan yang kuat dalam sistem keluarga, yang berpotensi membatasi pengambilan keputusan oleh pasien. Selanjutnya yaitu menurut prinsip beneficence atau berbuat baik. Prinsip beneficence mengharuskan tenaga kesehatan untuk bertindak demi memberikan manfaat terbaik bagi pasien dan mencegah terjadinya bahaya yang dapat dihindari menurut Beauchamp dan Childress tahun 2019. Di sini berarti jika perawat telah mempertimbangkan aspek-aspek dalam intervensinya, jika dapat dipertanggungjawabkan juga, menurut perawat juga baik dan bermanfaat dalam terapi untuk klien dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepada pasien. Dalam situasi ini, perawat memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa pasien dan keluarga memahami manfaat klinis terapi, risiko jika terapi ditunda, serta kemungkinan komplikasi yang dapat muncul apabila penyakit berkembang lebih lanjut. Namun demikian, beneficence tidak berarti memaksakan tindakan medis kepada pasien, melainkan kita memastikan dulu bahwa keputusan yang diambil telah berdasarkan pada informasi yang benar dan pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi klinisnya. Dengan demikian, peran perawat adalah memfasilitasi pemahaman dan mempertimbangkan rasional agar keputusan diambil tetap mengarah pada kebaikan oleh pasien. Sehingga peran perawat di sini adalah dapat menuntun atau mengarahkan em, terapi atau tindakan mana yang sekiranya paling baik dan paling minim resiko untuk pasien. Selanjutnya prinsip justice. Justice atau keadilan berkaitan dengan keadilan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi berdasarkan status ekonomi sosial maupun budaya. Mungkin kita semua juga tahu jika dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait Badan Kesehatan atau BPJS. Kemudian apabila terapi ditolak semata-mata karena alasan ekonomi tanpa adanya upaya eksplorasi alternatif pembiayaan seperti BPJS atau sistem rujukan nasional, maka terdapat potensi ketidakadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Sehingga bisa dikatakan jika pasien tersebut tidak mendapatkan penanganan karena mungkin dibedakan dalam status pasien adalah BPJS dan pasien yang tertangani adalah pasien non BPJS. Sehingga muncul ketidakadilan karena pasien BPJS maupun tidak BPJS sama-sama pasien, yang perlu ditangani seperti itu. Studi etika
Studi etik keperawatan dalam praktik onkologi menunjukkan bahwa hambatan sosial, ekonomi sering menjadi faktor utama keterlambatan terapi kanker pada perempuan, sehingga tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam membantu mengurangi hambatan tersebut melalui edukasi dan advokasi. Oleh karena itu, perawat perlu memastikan bahwa keputusan penolakan terapi bukanlah hasil dari kurangnya informasi atau keterbatasan akses yang sebenarnya dapat diatasi. Selanjutnya yaitu menempatkan kepentingan klien di atas pihak lain tanpa merusak hubungan keluarga. Perawat dapat memulai dengan memvalidasi kekhawatiran suami terkait kondisi ekonomi dan kepercayaan bukti yang objektif dan mudah dipahami. Dengan kata-kata sederhana, mungkin dengan bahasa daerah yang lebih mudah dipahami, seperti itu. Kita bisa menjelaskan secara pelan-pelan dengan mempertimbangkan pemahaman yang dapat dicerna oleh suami dengan mungkin sebelumnya ditanyakan lebih dahulu untuk pendidikan terakhirnya itu apa, kita bisa menyesuaikan bahasa yang bisa diberikan kepada suami. Kemudian kita tidak perlu memberikan judge kepada pemahaman dari suami, kita bisa mengedukasi secara pelan-pelan. Kemudian selain itu penting bagi perawat untuk memberikan kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan keinginannya secara private guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak sendiri tanpa tekanan eksternal. Dengan pendekatan komunikatif dan kolaboratif ini, kepentingan pasien tetap dapat diutamakan tanpa merusak hubungan keluarga atau menciptakan konflik struktural dalam sistem keluarga. Selanjutnya, peran perawat sebagai advokat dalam konteks ini. Advokasi merupakan bagian integral dalam praktik profesional keperawatan dan bertujuan untuk melindungi hak, keselamatan, dan martabat pasien. Dalam kasus ini, peran perawat sebagai mediator antara pasien, keluarga, dan sistem pelayanan kesehatan. Perawat memastikan bahwa pasien menerima informasi lengkap mengenai diagnosis, prognosis dari penyakitnya, pilihan terapinya, risiko jika terapi tidak dilakukan, sehingga informed consent dapat diperoleh secara sah dan etis. Selain itu, perawat juga berperan dalam menghubungkan keluarga dengan sumber daya yang tersedia, seperti sistem jaminan kesehatan nasional atau bantuan sosial. Misalkan dari pasien sendiri tidak memiliki BCS, kita bisa memberikan saran untuk atau menyambungkan ke, lembaga bantuan-bantuan sosial lainnya guna mengurangi hambatan ekonomi yang menjadi alasan penolakan terapi. Advokasi harus dilakukan dengan profesional dan sensitif budaya, sehingga tidak menimbulkan kesan yang memihak secara emosional, melainkan berlandaskan prinsip keselamatan pasien dan keadilan akses pelayanan kesehatan. Dengan demikian, advokasi tidak berarti melawan keluarga, tetapi memastikan bahwa hak pasien tetap terlindungi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, batasan intervensi perawat agar tidak melanggar aspek hukum. Meskipun perawat memiliki peran advokasi dan edukasi yang kuat, terdapat batasan hukum yang harus diperhatikan dalam praktik profesional. UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan menyatakan bahwa perawat berwenang memberikan asuhan keperawatan, edukasi, dan advokasi dalam batas kompetensi profesional, tetapi tidak berwenang mengambil alih keputusan medis yang menjadi tanggung jawab dokter dan pasien. Perawat tidak diperbolehkan memaksakan terapi, mengintimidasi keluarga, atau memberikan keputusan medis definitif di luar kewenangannya. Keputusan akhir tetap berada pada pasien yang kompeten setelah memperoleh informasi yang cukup dan berdiskusi dengan DPJP. Oleh karena itu, intervensi perawat harus berfokus pada edukasi, fasilitas komunikasi, dokumentasi yang akurat, serta kolaborasi interprofesional agar tetap sesuai dengan standar praktik dan tidak melampaui batas hukum profesi. Sehingga bisa dikatakan perawat sebagai jembatan dengan dokter, dengan ahli gizi, atau mungkin dengan lembaga sosial tadi untuk mengarahkan pasien keputusan akhirnya itu di mana, untuk keputusan terbaik yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.